Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Rinato Praturut dengan NIM 12 11 25 11 49. Saya mahasiswa Magister Manajemen Rumah Sakit semester 2 akan melakukan presentasi terkait manajemen risiko dan derivatif untuk ujian UAS. Baik, untuk yang saya bahas di sini yaitu terkait analisis komprehensif integrasi ARM atau enterprise. Lalu instrumen lindung nilai, peran AI dan Big Data, kemudian evaluasi klinis insight dan strategi krisis reputasi untuk sektor kesehatan. Lalu kita membahas dari RM dan instrumen derivatif terlebih dahulu. Nanti untuk RM sendiri ada fondasi RM dalam keuangan dan juga hedging dan spekulasi. RM atau Enterprise Risk Management adalah kerangka kerja terintegrasi yang dimana berdasarkan KOSA RM untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola seluruh spektrum risiko organisasi secara holistik. Baik yang pertama dari mulai aset transfer risiko, lalu juga dari pelindungan arus kas, dan juga kepastian anggaran operasional. Jadi mana prinsip RM ini yaitu tentang ataupun terkait derivatif bukan sebagai alat mencari untung, yang dimana melainkan alat penstabil kepastian bisnis. Lalu yang selanjutnya hedging dan spekulasi. Untuk hedging dan spekulasi ini nanti dibagi pembahasannya itu tiga ya. Itu nanti dari hedging untuk lindung nilai, ini mana untuk mengambil posisi derivatif yang berlawanan dengan risiko bisnis nyata untuk menetralkan potensi kerugian finansial dari sebuah organisasi. Lalu dari spekulasi untuk membuka posisi derivatif tanpa memiliki aset fisik real, semata-mata bertaruh atas pergerakan harga pasar. Lalu yang ketiga, potensi bias spekulasi yang dimana memunculkan eksposur risiko baru yang sangat destruktif bagi likuiditas perusahaan. Ini mana spekulasi berbasis high leverage dalam memicu margin call mendadak dapat menyebabkan pilihan modal. Lalu yang selanjutnya adalah aplikasi praktis dan dampak spekulasinya. Untuk eh, pembahasannya ada simulasi hedging impor alat medis RS dan juga mengapa spekulasi berbahaya. Untuk simulasi hedging impor alat medis RS, untuk skenario realnya atau nyatanya, rumah sakit akan mengimpor peralatan MRI senilai US dollar 1 juta US dollar dengan jatuh tempo pembayaran 6 bulan mendatang. Eksposur risikonya potensi depresi dari kurs rupiah terhadap dolar dalam tenggat waktu 6 bulan. Lalu solusi hedgingnya RS menandatangani forward FX kontrak ini mana mengunci kurs RP-nya 15.500 per US dollar. Hasil ekspektasinya jika kurs melonjak sampai 17.000 US dollar saat jatuh tempo, RS terhindar dari pembengkakan biaya sebesar 1,5 miliar. Manfaat utamanya kepastian biaya impor dan pelindungan rasio likuiditas operasional RS. Jadi intinya untuk eh, penguncian penguncian harga di awal itu sangat penting karena apalagi kita keluar gitu. Jadi ketika kita membeli sebuah barang, apabila kita tidak menandatangani kontrak ataupun tidak ada kontrak untuk eh, harga tetapnya, maka nanti ketika pembayaran di akhir kemungkinan bisa membengkak apabila kita tidak menandatangani sebuah kontrak ataupun perjanjian dengan supplier atau penjual. Lalu mengapa spekulasi berbahaya? Penggunaan derivatif secara spekulatif oleh manajemen keuangan sering berujung pada bencana finansial. Yang pertama dari high leverage multiplier, modal margin kecil, misal 5% memberikan eksposur modal raksasa. Kerugian 5% pada aset melenyapkan 100% ekuitas. Lalu fenomena black box yang dimana struktur produk derivatif eksotis, misal struktur notes, seringkali terlalu kompleks untuk dinilai risikonya. Liquidity squeeze, kebangkrutan akibat dari kegagalan memenuhi kewajiban tunai harian atau variation margin. Kesimpulan tata kelolanya, organisasi non-keuangan harus melarang kegiatan spekulasi melalui kebijakan komite risiko. Kemudian pembahasan terkait teknologi dan evaluasi pembelajaran klinis dari mulai aplikasi AI, machine learning, dan big data dalam manajemen risiko serta metode observasi klinis MINSI.
Untuk AI, Big Data, dan Machine Learning dalam ERM atau Enterprise Risk Management itu dibagi jadi tiga ya. Yang pertama terkait analisis prediktif dan EWS atau Early Warning System, lalu stress testing dan VAR, lalu juga ada otomatisasi dan fraud detection. Fraud detection itu adanya kesalahan gitu. Nah, untuk analisis prediktif dan EWS fungsinya untuk mendeteksi anomali operasional dan lonjakan risiko secara real time. Real time. Lalu kalau dari stress testing dan VAR, fungsinya untuk menguji daya tahan model terhadap krisis ekstrim apabila terjadi adanya lonjakan atau penurunan drastis. Lalu otomatisasi dan fraud detection fungsinya untuk pelindungan integritas karena eh, bahayanya kan kalau misal data nanti bocor keluar gitu. Makanya ada pelindungan integritas aset dan efisiensi respon. Lalu dari observasi pembelajaran klinis atau mini CI. Peran mini CI dalam pendidikan medis, mini CI atau mini clinical evaluation exercise adalah metode asesmen observasi secara langsung saat peserta didik medis berinteraksi dengan pasien nyata di rumah sakit pendidikan. Dari jembatan teori dan praktik diperhatikan, lalu kemudian ada constructive feedback, lalu juga evaluasi holistik. Jadi, mini-psych ini metode asesmen yang dimana pengobservasi melakukan secara langsung terhadap eh, yang sedang atau yang biasanya dilakukan oleh eh, tenaga kesehatan di rumah sakit. Jadi, semisal mini-psych itu eh, kalau semisal pengujian langsung, berarti contohnya apabila DWCP ini memperhatikan eh, mahasiswanya atau mahasiswa kedokterannya sedang melakukan pemeriksaan fisik. Itu contoh dari mini CI. Lalu untuk tata kelola risiko dan patient safety, yang dimana dari mini CI sendiri tadi, mini CI kan melakukan observasian langsung dari DWCP terhadap mahasiswa yang melakukan eh, observasi pemeriksaan kepada pasien. Yang pertama, karena pengobservasian langsung, Minisek ini berfungsi untuk mencegah adanya malpraktik, lalu juga eh, penstandarisasian terkait keselamatan masyarakat atau keselamatan pasien di rumah sakit ya, pasien safety, lalu juga untuk kerentanan digitalnya dipertimbangkan atau eh, juga karena pengobservasian langsung kan jadi harusnya tahu apa yang terjadi di lapangan. Jadi terkait kerentanan digital pun bisa dideteksi karena sekarang adanya metode RME ya. Lalu yang selanjutnya ada manajemen risiko reputasi dan krisis. Untuk perbedaan isu dan krisis manajemen serta studi kasus penanganan wabah infeksi nosokomial ICU RS Medika Bakti. Nah, dari eh, krisis manajemen dan juga isu manajemennya, untuk isu manajemen fokus utamanya di bagian waktu tindakan, prosedur klinis, dan juga tujuannya. Untuk waktu tindakannya bisa jangka panjang berkesinambungan lalu berorientasi pada pemindahan lingkungan. Lalu untuk prosedur klinisnya audit kualitas berkala, penerapan clinical governance, serta analisis FMEA atau failure mode and effect analysis. Lalu untuk tujuannya itu menjaga stabilitas reputasi dan kepatuhan standar medis tanpa interupsi publik. Untuk krisis manajemen ya, fokus utamanya itu di tiga, yaitu waktu tindakan, tindakan mitigasi, dan juga tujuannya. Untuk waktu tindakan sendiri, respon cepat jangka pendek 1 sampai 3 hari atau 24 sampai 72 jam pertama pasca kejadian. Lalu tindakan mitigasi, pengisolasian dampak klinisnya atau containment yang terkait, lalu penyelamatan jiwa, lalu juga komunikasi krisis transparan ke media atau terbuka ya. Lalu tujuannya untuk meminimalkan kerusakan merek, memulihkan kepercayaan publik, dan juga mencegah adanya kerugian finansial terhadap rumah sakit. Lalu, studi kasus krisis infeksi nosokomial ICU, kronologi dan kejadian eskalasinya, terjadi klaster wabah infeksi bakteri berpotensi mematikan atau Acinetobacter baumannii atau CRAP di ruang ICU RS Medika Bakti yang menginfeksi 8 pasien dan mengakibatkan 3 kematian. Lalu dari eskalasi medianya, informasi dibocorkan oleh keluarga korban melalui utas viral di media sosial, memicu liputan masif media nasional.
Lalu dari dampak insan bisnis, terjadi penurunan drastis pada kepercayaan publik yang berdampak langsung pada operasional medis. Ini mana adanya penurunan kunjungan rawat jalan dan bor rumah sakit dalam 5 hari pasca viral sejumlah 35%. Hmm. Analisis dimensi risiko. Yang pertama dari risiko klinis dan operasional, kegagalan sistemik pada prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, lalu pembersihan sterilisasi alkes, serta kultur isolasi ICU. Lalu yang kedua, risiko reputasi. Persepsi publik bahwa rumah sakit tidak aman memicu penarikan pasien dan boikot layanan masyarakat. Lalu yang ketiga, risiko hukum dan regulator, ancaman pencabutan akreditasi dari KARS, lalu pembekuan izin operasi Kemenkes, dan juga gugatan hukum pidana atau perdata. Kemudian untuk pemulihan reputasi dan indikator keberhasilan, rencana aksinya yang pertama, tindakan klinis radikal dengan cara penutupan sementara ICU untuk dekontaminasi atau fumigasi total, lalu audit independen, protokol PPI di rumah sakit, lalu resertifikasi seluruh staf ICU di rumah sakitnya. Lalu komunikasi krisis empatik, konferensi pers transparan oleh direktur utama, permohonan maaf resmi, pengakuan tanggung jawab, dan penyelesaian kompensasi penuh. Pelaporan transparannya menyediakan pembaruan data penanganan berkala kepada Kemenkes, KARS, dan media publik. Lalu dari indikator evaluasi kinerja, yang pertama dari Net Sentiment Score atau NSS, perubahan analisis sentimen percakapan publik di media sosial atau digital dari negatif 85 kembali menjadi positif 60%. Recovery level BOR, pemulihan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR, dan angka kunjungan pasien rawat jalan ke tingkat normal pre-krisis. Lalu institutional trust index, skor survei kepuasan dan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap standar keselamatan medis RS. Ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Em, Baik, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin sekian cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.